قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, beberapa hari yang lalu kita sudah mengangkat video dari Ustadz Abdul Somad yang disebut goblok oleh Bahar Smith. Padahal Abdul Somad ini sudah menjadi pembela Ba'alawi yang akut ya. Dan usut punya usut, ya kenapa Pak Ustadz Abdul Somad ini menjadi pembela Ba'alawi yang akut? Ternyata istrinya Pak Abdul Somad ini adalah seorang Habibah, seorang wanita keturunan Ba'alawi. Maka pantas kalau Pak Abdul Somad kemudian menjadi pembela akutnya Ba'alawi. Ternyata istrinya Abdul Somad itu Habibah atau Hubabah atau perempuan, marganya itu Ba'abud ini. Nah kaum muslimin ya, ternyata istrinya Pak Abdul Somad itu adalah orang Ba'alawi ya. Dan lagi-lagi ya, Ustadz Abdul Somad ini harus menelan rasa pahit kaum muslimin ya. Setelah kemarin digoblok-goblokan oleh Bahar Smith karena Ustadz Abdul Somad itu bercerita tentang kisah masa kecil Nabi Muhammad SAW yang dibelah dadanya dibersihkan oleh malaikat. Ya. Kata Bahar Smith, kalau ada ustadz yang bercerita tentang kisah yang seperti itu, berarti itu ustadz yang goblok. Ya. Dan Abdul Somad cerita seperti itu. Ya, artinya Abdul Somad itu disebut goblok sama Bahar Smith. Dan lagi-lagi, ini lebih parah lagi. Ya. Ustadz Abdul Somad ternyata istrinya adalah Ba'alawi. Dan Ba'alawi menyebutkan bahwa kalau ada orang yang bahasa mereka itu ahwal, ya, bukan bagian dari Ba'alawi, kemudian menikah dengan wanita Ba'alawi, menikah dengan orang yang mengklaim bahwa nasab mereka nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, itu nikahnya tidak sah. Jadi artinya pernikahan Ustadz Abdul Somad itu tidak sah kaum muslimin. Dan Ustadz Abdul Somad itu ya sepanjangan namanya berzina karena nikahnya nggak sah. Karena orang ahwal menikahi Ba'alawi. Ya, coba kita simak bagaimana penjelasan dari orang-orang Ba'alawi. Ya, bahwasanya tidak sah kalau orang ahwal menikahi Ba'alawi. Ya, bahkan katanya mau ditempeleng ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Di zaman beliau, semasa hidupnya beliau, tidak ada satu habaib pun, bahkan tidak ada satu saripah pun. Bukan habaib, kalau di zaman sekarang ini kebalik. Zaman sekarang kita ini cinta kebalik. Kita cinta kepada habib, tapi gak cinta kepada saripah. Kita, zaman sekarang aja yang ada. Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma habib saja, sedangkan saripah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan saripah. Kita berani mengentengkan saripah, bahkan berani mengawini saripah. Waliyahulillah, gimana itu mau dapat syafaat? Al-Habib Hasan yang guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi saripah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat ibadahnya ditolak Allah Subhanahu Wa Taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan saripah tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka cita ya Ustadz Abdul Somad ya. Selagi Ustadz Abdul Somad belum bisa mengembalikan keperawanan dari Fatimah Zahra Ba'abud, artinya ibadah Ustadz Abdul Somad itu tidak akan diterima oleh Allah. Dan sebuah kepastian bahwasanya Ustadz Abdul Somad tidak akan bisa mengembalikan keperawanan dari Fatimah Zahra Ba'abud. Tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa.
Dan jelas kata Ba'alawi ini, ibadahnya orang yang menikahi Syarifah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bisa mengembalikan keperawanannya. Ya, artinya Ustadz Abdul Somad selama hidupnya ya sudah nggak ada gunanya. Ibadahnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan selamanya pernikahannya nggak sah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya sudah percuma dong, berarti orang-orang yang ngundang Pak Ustadz Abdul Somad, ya percuma juga Pak Ustadz Abdul Somad ibadah. Ya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasihan kaum muslimin ya. Luar biasa ya. Jangan macam-macam sama Ba'alawi ya. Ya Allah, coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin ya. Ba'alawi ini memang memang gokil ya, membagongkan. Kalau berpikir, jangan bangga ente kurang ajar sama Syarifah. Syarifah zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Jangan bangga kawini Syarifah. Jangan bangga nikahi Syarifah. Jangan bangga nikahi Syarifah. Oh, alhamdulillah anak punya istri Syarifah. Haji. Habibah Fatimah nangis ente bangga. Rasulullah marah ente bangga. Haji. Ada nggak yang kayak gitu? Ada? Kalau ada tempat lain juga. Ini Syekh Abdullah bin Saudan. Bagaimana Syekh Abdullah bin Saudan mencintai seorang Syarifah? Ketika datang seorang Syarifah meminta apapun dikasih kepada beliau. Dari Syekh Abdullah bin Saudan. Tanpa bertanya untuk apa? Tanpa bertanya, bahkan kadang-kadang dibawakan ke rumah. Bagaimana sirahnya? Coba kita lihat daripada gasidah-gasidah beliau, ketawaduan beliau, tawasulnya beliau di akhir-akhir masail al-hadrah, asalana nazara bijahi ahlillah yang Allah, itu gasidahnya baik-baiknya di sini ada arti dan kita baca serta kita renungi. Ketika baca hadrah Basaudan, jangan hanya sekedar baca tetapi renungi setiap ucapan. Ini ucapan cinta ya Tuhan. Ini ucapan mahabbah. Jadi kalau kita baca hadrah lalu kita punya hati dia hadir, kita punya hati nggak hidup, rugi besar. Para ulama dari zaman dahulu, para wali min auliyaillah, dari zaman dikarangnya hadrah Basaudan sampai sekarang nggak pernah putus di Hadramaut. Di setiap masjid, di setiap majelis, di setiap rumah dibacakan hadrah Basaudan. Ada yang membacanya di pagi Selasa, ada yang bacanya di siang Selasa, ada yang bacanya di sore Selasa, ada yang bacanya di malam Rabu dan sebagainya. Untuk apa? Menghidupkan hati untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, bertawasul kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan orang yang membaca hadrah Basaudan, seluruh wali yang ada di hadrah Basaudan, kalau betul-betul kita menghadirkan hati, mereka semua hadir di tempat ini. Dah kaum muslimin ya. Jadi dari video ini sudah jelas bahwa para Ba'alawi ini menghukumi pernikahan Ustadz Abdul Somad dengan istrinya Fatimah Zahra Ba'abud itu tidak sah. Dan Ustadz Abdul Somad berzina seumur hidup. Dan juga Ustadz Abdul Somad sudah divonis bahwasanya ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun. Ya. Kecuali Ustadz Abdul Somad bisa mengembalikan keperawanan dari istrinya tersebut, dari Syarifah tersebut, dari Habibah tersebut, dari Fatimah Zahra Ba'abud tersebut. Dan itu sebuah kemustahilan, tidak akan bisa dikembalikan oleh Ustadz Abdul Somad. Ya, artinya Ustadz Abdul Somad ini sudah dianggap kafir oleh para Ba'alawi. Bahkan lebih parah daripada orang kafir. Lebih parah daripada murtad. Kalau orang kafir, orang murtad, itu bisa kembali kepada Islam dengan syarat bersyahadat lagi. Ya, kembali ke dalam Islam. Tapi kalau Ustadz Abdul Somad nggak bisa. Meskipun syahadat beratus-ratus kali, berjuta-juta kali, ya, nggak akan bisa ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bisa mengembalikan keperawanan dari Fatimah Zahra Ba'abud al-Ba'alawi. Ngeri kaum muslimin ya. Pokoknya bahaya kaum muslimin ya. Jangan macam-macam sama Ba'alawi ya.
Tapi entah itu syariat dari mana ya. Aturan dari mana yang dipakai oleh Ba'alawi. Ya, itu aturan sendiri. Karena memang Ba'alawi itu menganggap bahwa mereka ini adalah kelompok yang suci. Ya, kelompok yang suci. Selain dari Ba'alawi itu rendahan semuanya. Ya. Coba ya, silahkan difikirkan. Ya, para mukibin, ya, terutama Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad kan mukibin sejati. Ya. Mukibin akut. Ya. Kalau disuruh membela Ba'alawi, juara. Ya. Membela Ba'alawi, membela Tarim. Ya. Tapi bagaimana tanggapan Ustadz Abdul Somad ketika sudah ada pernyataan dari para Ba'alawi seperti ini? Apakah Ustadz Abdul Somad menerima atau menolak? Ya, mudah-mudahan para mukibin segera sadar ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.